Shalom Bapak Ibu Saudara semua. Pagi hari ini kita boleh berada dalam ibadah streaming. Percaya Yesus Kristus selalu ada buat kita. Haleluya. Haleluya, puji nama Tuhan. Bila kita memakai waktu dan kesempatan yang Tuhan berikan, kita boleh bersungguh-sungguh mencari Dia. Puji nama Tuhan. Bersama kita akan datang pada Tuhan. Haleluya, haleluya. Terima kasih Bapa yang di surga. Terima kasih atas waktu dan kesempatan yang masih Engkau berikan buat kami. Kami rindu Tuhan dengan keberadaan kami, dengan kondisi kami tetap menaruh pengharapan kami kepada Yesus Kristus Tuhan. Dan boleh nomorsatukan Engkau di atas segalanya. Terima kasih Yesus, terima kasih. Terima kasih Bapa, terima kasih. Terima kasih. Kami mau memuji, kami mau membesarkan nama-Mu, kami mau menyembah Engkau Bapa. Terima kasih. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Haleluya. Dengan segenap hati dan jiwaku, ku datang padamu dalam kerinduan. Kasih-Mu yang sanggup mengubahku dan menguatkanku dalam pengharapan. Dengan segenap hati dan jiwaku, ku datang padamu dalam kerinduan. Kasih-Mu yang sanggup mengubahku dan menguatkanku dalam pengharapan. Yesus, Engkaulah permata hatiku. Dunia tak dapat menggantikan-Mu. Kemuliaan-Mu tercurah bagiku, menjadikanku indah dan semakin indah bagimu. Haleluya. Dengan segenap hati dan jiwaku, ku datang padamu dalam kerinduan. Kasih-Mu yang sanggup mengubahku dan menguatkanku dalam pengharapan. Yesus, Engkaulah permata hatiku. Dunia tak dapat menggantikan-Mu. Kemuliaan-Mu tercurah bagiku, menjadikanku indah dan semakin indah bagimu. Bersama-sama katakan,
hati dan jiwaku. Aku datang padamu dalam kerinduan, kasih-Mu yang sanggup mengubahku dan menguatkan dalam pengharapan. Yesus, Engkaulah permata hatiku, dunia tak dapat menggantikanmu. Kemuliaan-Mu tercurah bagiku, menjadikanku indah dan semakin indah bagimu. Yesus, Engkaulah permata hatiku, dunia tak dapat menggantikanmu. Kemuliaan-Mu tercurah bagiku, menjadikanku indah dan semakin indah bagimu. Yesus, Engkaulah permata hatiku, dunia tak dapat menggantikanmu. Kemuliaan-Mu tercurah bagiku, menjadikanku indah dan semakin indah bagimu. Menjadikanku indah dan semakin indah bagimu. Menjadikanku indah dan semakin indah bagimu. Haleluya. Haleluya. Permata hati kami hanya Yesus. Haleluya. Hanya Engkau Tuhan, hanya Engkau yang terutama. Hanya Engkau, hanya pujian kami, penyembahan kami. Haleluya. Sembah Dia, sembah Dia, Yesus. Haleluya. 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 Yesus, Engkau mengasihi kami, Engkau menyayangi kami Tuhan, lebih dari apapun juga Tuhan. Haleluya.
Engkau merengkuh kami seperti anak kesayangan-Mu, Yesus. Haleluya. Seperti Bapa sayang anaknya, demikianlah Engkau mengasihiku. Kau jadikan biji matamu, Kau berikan semua yang ada padamu. Seperti Bapa sayang anaknya, demikianlah Kau menuntun langkahku. Hari depan indah Kau beri, rancangan-Mu yang terbaik bagiku. Seperti Bapa sayang anaknya, demikianlah Engkau mengasihiku. Kau jadikan biji matamu, Kau berikan sayang ada padamu. Seperti Bapa sayang anaknya, demikianlah Kau menuntun langkahku. Hari depan indah Kau beri, rancangan-Mu yang terbaik bagiku. Seperti Bapa sayang anaknya, demikianlah Engkau mengasihiku. Kau jadikan biji matamu, Kau berikan semua yang ada padaku. Seperti Bapa sayang anaknya, demikianlah Kau menuntun langkahku. Hari depan indah Kau beri, rancangan-Mu yang terbaik bagiku. Hari depan indah Kau beri, rancangan-Mu yang terbaik bagiku. Hari depan indah Kau beri, rancangan-Mu yang terbaik bagiku. Amin. Haleluya. 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 Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami lebih lagi mau beria-ria untuk Engkau Tuhan. Karena bersama-Mu Tuhan, kami akan melewati hari-hari kami. Terima kasih Bapa, terima kasih. Biarlah semua yang percaya dan siap memuji Tuhan bersama-sama katakan amin. Haleluya. Haleluya.
kekuatan baru. Ku kan terbang tinggi awan bersamamu dalam kemuliaan. Firman-Mu teguh menopang. Ku kan aman dalam-Mu Tuhan. Katakan, ku kan terbang tinggi awan bersamamu. Firman-Mu teguh menopang. Ku kan aman dalam-Mu di atas jalan-jalanku. Rancangan-Mu melebihi rancanganku. Firman-Mu sungguh telah membebaskanku. Berjalan lebih tinggi, berjalan bersama-Mu. Ku kan terbang tinggi awan bersama-Mu dalam kemuliaan. Firman-Mu teguh menopang. Ku kan aman dalam-Mu. Haleluya. Ku kan terbang tinggi awan bersama-Mu dalam kemuliaan. Firman-Mu teguh menopang. Ku kan aman dalam-Mu Tuhan. Ku kan aman dalam-Mu Tuhan. Ku kan aman dalam-Mu Tuhan. Haleluya. Yes, Yesus. Haleluya. 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 Puji nama Tuhan. Mari mempersiapkan diri untuk sebentar mendengarkan firman Tuhan. Kita akan angkat satu pujian. Engkau Yesus yang tetap menjadi andalan kami untuk selama-lamanya. Hanya Engkau Yesus yang kami percaya. Saat ku tak melihat jalan-Mu, saat ku tak mengerti rencana-Mu, namun tetap ku pegang janji-Mu. Pengharapan
hatimu, pengharapan hanya padamu. Hatiku percaya, hatiku percaya, hatiku percaya, selalu ku percaya. Sama-sama katakan, hatiku percaya. Hatiku percaya, hatiku percaya, hatiku percaya, selalu ku percaya. Hatiku percaya, hatiku Haleluya, haleluya. Bapa yang di surga, sebentar kami akan mendengarkan firman-Mu. Sucikan dan kuduskan hati dan pemikiran kami. Layakkan kami untuk menerima berkat firman-Mu saat ini Tuhan. Berkati hamba-Mu, sucikan kuduskan hamba-Mu. Pakai dengan urapan kuasa maha tinggi itu. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami siap mendengarkan firman-Mu saat ini. Di dalam nama Yesus Tuhan kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Shalom, selamat pagi Bapak Ibu sidang jemaat GBT Kristus Hayat. Puji Tuhan kita bisa bertemu kembali pada pagi hari ini meskipun melalui online, di mana Bapak Ibu beribadah di rumah masing-masing. Tapi biarlah kita tetap semangat untuk memuji memuliakan Tuhan Tuhan. Terlebih lagi kita boleh belajar kembali kebenaran firman Tuhan yang akan menguatkan kita, yang akan menuntun kita, yang akan mengarahkan kita kepada kebenaran dan hidup yang semakin berkenan di hadapan Tuhan. Pada pagi hari ini saya akan menyampaikan kebenaran firman Tuhan yang saya kasih judul tema keluarga yang memuliakan Tuhan. Saya akan mengambilnya dari Efesus pasal yang kelima ayat 31 sampai 32. Saya akan bacakan Efesus pasal 5 ayat 31 sampai 32 di dalam terjemahan sederhana Indonesia. Hal itu sesuai dengan yang tertulis di dalam kitab suci. Dalam pernikahan seorang laki-laki selalu meninggalkan ibu bapaknya dan dipersatukan dengan seorang calon istrinya, sehingga mereka berdua menjadi satu. Ajaran yang baru saja saya nyatakan ini artinya sangat dalam. Maksud saya bahwa salah satu arti dari tulisan itu adalah tentang Kristus dan kesatuan seluruh jemaatnya. Amin. Kalau kita melihat di dalam Alkitab, kita akan menemukan sebuah kebenaran yang sangat indah sekali. Sebelum Tuhan menciptakan yang namanya pemerintahan, sebelum Tuhan menciptakan yang namanya gereja, Tuhan menciptakan yang namanya lembaga pernikahan. Jadi sebelum Tuhan menciptakan segala sesuatu yang mungkin sekarang kita jalani dalam hidup kita, entah itu pemerintahan, entah itu gereja dalam kehidupan kita, maka kita bisa melihat Tuhan menciptakan keluarga atau pernikahan itu terlebih dulu. Dari sini kita bisa melihat bahwa pernikahan itu sesuatu yang boleh dikatakan penting dalam kehidupan kita. Punya nilai yang jauh lebih dalam, lebih luas dalam kehidupan kita dibandingkan yang lain. Tapi sayang, seringkali hal itu tidak ditangkap, tidak dipahami oleh begitu banyak orang Kristen pada umumnya. Mereka menganggap bahwa pekerjaan mereka, karir mereka, kekayaan mereka
Mungkin masa sekarang ini kesehatan mereka itu sesuatu yang jauh lebih penting dari keluarga atau pernikahan yang mereka jalani dalam kehidupan mereka. Dan hari ini kita mau belajar konsep ini dalam kehidupan kita. Pertanyaannya, kenapa keluarga itu jauh lebih penting dalam kehidupan kita dibandingkan dengan yang lainnya dalam hidup kita? Bukan cuma karena sekedar tadi saya katakan Tuhan menciptakan lembaga pernikahan terlebih dahulu dibandingkan dengan gereja atau pemerintahan. Tetapi ketika tadi kita baca Efesus pasal 5 ayat 31 sampai 32, kita bisa menemukan kebenaran bahwa pernikahan itu diilustrasikan, digambarkan seperti hubungan antara Kristus dengan jemaatnya. Kristus mempelai laki-laki dan jemaatnya mempelai perempuan dipersatukan di dalam sebuah pernikahan yang kudus seperti begitu. Nah, konsepnya sama seperti itu. Tapi sayangnya banyak orang Kristen berpikir ketika mereka dipersatukan dengan Kristus di dalam hidup mereka sebagai mempelai perempuan Kristus, apa yang mereka pikirkan? Mereka pikirkan hanya untuk diri mereka sendiri. Ketika saya dipersatukan dengan Kristus dalam kehidupan saya, yang kita pikirkan apa? Diri kita. Berkat apa yang bisa saya dapatkan dari Tuhan? Mujizat apa yang bisa saya nikmati dari Tuhan dalam kehidupan kita? Yang menjadi fokus utama dalam kehidupan kita ketika kita punya hubungan dengan Kristus adalah diri kita sendiri. Dan ini seringkali terjadi dalam kehidupan banyak pernikahan yang ada. Ketika mereka menikah, apa yang terjadi? Mereka memikirkan diri mereka sendiri. Coba kita berpikir, merenungkan, seharusnya ketika kita dipersatukan dengan Kristus, tidak hanya kita memikirkan untuk berkat Tuhan, keajaiban Tuhan, mujizat Tuhan untuk diri kita sendiri. Tapi coba kita pikirkan sebaliknya. Apa yang bisa saya berikan untuk Tuhan? Kenapa saya menjadi umatnya Dia? Kenapa saya dipersiapkan jadi mempelai perempuannya Kristus dalam kehidupan saya? Apa yang bisa saya kerjakan untuk menjadi bagian dari mempelai Kristus seperti itu? Ini yang patut juga kita renungkan dalam kehidupan kita ketika kita memahami di dalam sebuah pernikahan. Pernikahan itu sama ibaratnya ketika kita dipersatukan dengan Kristus sebagai mempelai perempuannya. Salah satu tujuan kita ketika kita dipersatukan dengan Kristus adalah supaya hidup kita semakin mempermuliakan nama Tuhan. Dan hari ini kita belajar bahwa salah satu tujuan Tuhan menciptakan yang namanya pernikahan, keluarga. Itu untuk mempermuliakan nama Tuhan lebih lagi dalam kehidupan kita. Apapun situasi kondisi yang terjadi, tujuan utama kita adalah mempermuliakan nama Tuhan. Memang bukan suatu hal yang salah ketika kita menikah, kita bisa menikmati yang namanya berkat Tuhan, keajaiban Tuhan, pemeliharaan Tuhan, kebahagiaan dalam kehidupan kita. Bukan sesuatu yang salah. Karena itu juga menjadi bagian yang bisa kita nikmati dalam pernikahan kita. Tapi ingat, tujuan utama dalam pernikahan kita ketika kita dipersatukan dalam sebuah pernikahan, ketika kita membangun sebuah pernikahan, ketika kita membangun sebuah keluarga, tujuan utama kita adalah mempermuliakan nama Tuhan dalam kehidupan kita. Dan jujur, mempermuliakan nama Tuhan itu bukan sesuatu yang mudah, yang gampang untuk kita kerjakan. Seringkali orang berpikir secara sederhana sekali, praktis sekali. Mempermuliakan nama Tuhan itu dikecilkan hanya sekedar, wah pokoknya ibadah lah, pokoknya pelayanan. Keluarga saya, pasangan saya, anak-anak saya, semuanya terlibat di dalam pelayanan, semuanya ikut ibadah. Kami sudah mempermuliakan nama Tuhan. Maaf, itu konsep yang salah. Itu pola pikir yang salah dalam kehidupan kita. Karena mempermuliakan nama Tuhan jangan cuma dikecilkan dalam soal ibadah atau pelayanan. Saya akan mengutip tulisan daripada seorang pendeta yang sangat luar biasa dari Amerika Serikat yang bernama Billy Graham. Dia pernah berkata begini, kami memuliakan Tuhan dengan menjalani kehidupan yang menghormati Dia. Jadi perhatikan, ketika kita mempermuliakan nama Tuhan bukan cuma sekedar ketika kita ibadah, ketika kita melayani. Tetapi dalam setiap langkah perjalanan kehidupan kita harus bisa mempermuliakan nama Tuhan. Dan seperti saya katakan tadi, mempermuliakan nama Tuhan itu tidak mudah. Karena dalam setiap aspek kehidupan kita itu banyak pengaruhnya. Apalagi di dalam kehidupan dunia yang semakin modern ini. Hidup kita semakin terpengaruh sehingga apa yang kita kerjakan sesungguhnya bukan untuk mempermuliakan nama Tuhan. Hanya untuk diri kita sendiri seperti itu. Di Efesus pasal 5 kita akan sama-sama melihat dan mempelajari ada begitu banyak sebetulnya bahaya yang seringkali tanpa kita sadari kita lakukan, kita kerjakan dalam kehidupan kita. Sehingga itu akan merusak dan menghancurkan pernikahan kita, keluarga kita. Dan ini sama sekali tidak mempermuliakan nama Tuhan.
Saya yakin setiap orang yang sedang membangun pernikahan, membangun keluarga, tidak pernah terbesit dalam pikirannya, aku ingin menghancurkan pernikahanku, aku ingin menghancurkan keluargaku yang sudah aku bangun selama ini. Tapi tanpa sadar, kita seringkali menghancurkan pernikahan kita. Kita seringkali menghancurkan keluarga yang sudah kita bangun. Kita seringkali dengan pernikahan yang Tuhan ciptakan, yang Tuhan taruh kita di dalamnya, kita tidak mempermuliakan nama Tuhan. Dan hari ini kita mau belajar secara khusus dari Efesus pasal 5. Kita akan bisa melihat hal-hal yang patut kita perhatikan dalam kehidupan kita. Untuk kita betul-betul bisa mempermuliakan nama Tuhan di dalam setiap aspek perjalanan kehidupan pernikahan kita. Dalam seluruh keluarga kita bisa mempermuliakan nama Tuhan. Saya menemukan 3 hal. Yang pertama adalah kasih. Kita bisa melihat dalam ayat 1 sampai 2, ayat 22 sampai 33. Tidak saya baca semuanya. Kenapa saya katakan kasih? Karena kasih dikatakan di situ adalah dasar dari sebuah pernikahan. Yang mengikatkan suami dan istri itu kasih. Saya pikir kasih itu bukan cuma sekedar dasar pernikahan, tapi kasih itu bagian penting dalam kehidupan setiap orang percaya. Bahkan orang berkata orang percaya itu identik dengan kasih, seperti itu. Nah, di dalam surat Efesus kalau kita melihat secara keseluruhan, ternyata Paulus itu menekankan juga tentang kasih dalam kehidupan jemaat di Efesus, seperti begitu. Ada begitu banyak kata kasih yang ditulis di dalam surat Efesus ini. Kalau saya perhatikan secara teks asli Alkitab, kata benda agape itu ditulis dengan kata agape itu ditulis 10 kali. Sedangkan dengan kata kerja agapao itu ditulis 9 kali. Dan kalau saya perhatikan seluruh tulisan Paulus di dalam surat-suratnya hanya cuma ada 107 kali kata kasih dalam bentuk kata benda dan kata kerja ditulis oleh Rasul Paulus. Bandingkan seluruh tulisan surat-surat Rasul Paulus kalau dijumlah itu 107. 19 diantaranya ditulis secara khusus di surat Efesus. Jadi kalau boleh saya katakan 1/6 dari referensi kasih yang ditulis oleh Rasul Paulus dalam seluruh suratnya ditulis di dalam kitab Efesus. Kalau kita baca surat Efesus, awal surat Efesus dan akhir surat Efesus diawali dengan kasih dan ditutup juga dengan kasih. Saya mulai tertarik dengan konsep ini. Kenapa? Saya yakin pasti ada alasannya kenapa Paulus menuliskan seperti ini. Kenapa Paulus menekankan tentang kasih dalam suratnya kepada jemaat di Efesus seperti itu. Lalu saya yakin Paulus menemukan ada masalah dengan kasih di jemaat orang Efesus pada saat itu. Dan jujur itu yang juga saya temukan dan itu bisa jelas sekali terlihat di dalam Wahyu pasal 2 ayat 1 dan 4. Dikatakan begini, tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Efesus. Inilah firman dari Dia yang memegang ke-7 bintang itu di tangan kanannya dan berjalan di antara ke-7 kaki dian emas itu. Namun demikian aku mencela engkau. Perhatikan kalimat ini, karena engkau telah meninggalkan kasihmu yang semula. Lah ini terjadi masalah dengan kasih di dalam jemaatnya di Efesus. Apa? Mereka telah meninggalkan kasih mereka yang semula. Dengan kata lain, mereka gagal mempertahankan semangat kasih itu dalam kehidupan mereka. Dan jujur, ini sangat berbahaya sekali dalam kehidupan pribadi setiap orang percaya. Karena sekali lagi tadi saya katakan, orang percaya itu identik dengan kasih. Dan ketika kasih itu sudah kehilangan semangatnya, tidak ada gregetnya kasih dalam kehidupan orang percaya, maka itu akan membahayakan orang percaya itu secara rohani, baik juga secara pernikahan, secara keluarga seperti itu. Dan seringkali di dalam banyak keluarga mereka gagal mempertahankan semangat kasih itu di dalam pernikahan mereka. Sehingga apa yang terjadi? Ada dampak buruknya. Ya, ini yang harus kita pahami sekali. Bahwa ketika kita gagal mempertahankan semangat kasih di dalam pernikahan kita, di dalam keluarga kita, ada dampaknya. Yang pertama saya temukan adalah ketidaksetiaan. Ketidaksetiaan itu mulai terjadi di dalam kehidupan banyak keluarga Kristen. Suami mulai tidak setia dengan istri, istri mulai tidak setia dengan suami. Mungkin tidak sampai dikatakan orang selingkuh lah. Mungkin kita tidak sampai seperti itu. Tapi perhatikan, ketika kita punya ada istilahnya begini, teman tapi mesra. Kita punya seorang yang istilahnya ada dalam hati kita, tapi bukan pasangan kita.
Itu bahaya. Itu berarti kita sudah kehilangan semangat kasih kita. Kita sudah menunjukkan ketidaksetiaan kita. Ingat, kata Tuhan berkata begini, ketika engkau menginginkan seorang perempuan, ketika engkau melihat dan menginginkan perempuan itu, engkau sudah berzina. Belum melakukan loh, cuma melihat saja. Jadi belum sesuatu yang dia lakukan, cuma melihat saja, dia menginginkan, dia berzina. Dan seringkali banyak orang itu jatuh dalam dosa dengan konsep yang seperti itu. Mereka tidak sampai melakukan, tapi mereka betul-betul menginginkan, cuma dengan sekedar melihat. Ketidaksetiaan itu seringkali terjadi dalam konsep yang seperti ini. Mereka tidak sampai melakukan yang namanya selingkuh, tapi di dalam hati mereka sudah terpaut ada seseorang yang betul-betul mereka sukai, mereka senangi dalam hidup mereka. Ya istilahnya kalau di dalam dunia teman tapi mesra itu loh, seperti itu. Dan itu terjadi banyak orang. Di banyak pasangan yang ada. Mereka punya seseorang yang begitu sangat melekat di hati mereka selain pasangan mereka. Dalam hidup mereka, ketidaksetiaan itu mulai terjadi. Yang kedua, saya menemukan keegoisan. Nah, kita tahu bahwa egois itu bertentangan, bertolak belakang dengan kasih. Kenapa? Karena kasih itu memperhatikan kepentingan orang lain lebih daripada kepentingan dirinya sendiri. Tapi kalau egois itu lebih menekankan kepentingan, kebutuhan dirinya sendiri daripada kepentingan orang lain. Dan itu yang terjadi dalam kehidupan banyak orang yang sudah kehilangan semangat kasih dalam kehidupannya. Ketika orang itu gagal mempertahankan semangat kasih dalam kehidupannya, dia tidak peduli dengan pasangannya. Dia tidak lagi memperhatikan kebutuhan pasangannya. Bahkan mungkin dia tidak mau mendengarkan apa yang dikatakan pasangannya. Dia lebih suka didengarkan daripada mendengarkan. Dan ini seringkali terjadi dalam kehidupan banyak pasangan yang ada, banyak kehidupan keluarga yang ada. Karena di dalam perjalanan mereka sudah lagi tidak peduli dengan kepentingan, kebutuhan daripada pasangannya seperti itu. Orang yang seharusnya mereka kasih dalam hidup mereka lebih mementingkan diri mereka sendiri. Aku dapatnya apa? Aku bisa nikmati apa di dalam pernikahan, di dalam keluarga ini? Coba kita lihat di dalam Efesus pasal 5 ayat 1-2 berbunyi demikian. Saya ambil dalam firman Allah yang hidup ya. Dalam segala perbuatan hendaklah saudara mengikuti teladan Allah sebagaimana seorang anak yang sangat dikasihi mengikuti teladan ayahnya. Kasihlah orang lain dengan mengikuti teladan Kristus yang mengasihi saudara dan yang memberikan dirinya kepada Allah sebagai suatu korban yang menghilangkan dosa saudara. Dan Allah bersenang hati sebab kasih Kristus kepada saudara bagaikan wangi-wangian yang harum baginya. Perhatikan, kita bisa melihat bagaimana Tuhan mengasihi kita dengan cara apa? Dia mengorbankan dirinya. Kasih itu berani berkorban untuk orang yang dia cintai. Nah, kalau kita sudah mulai tidak mau berkorban, bukan cuma saja berkorban tentang tenaga, tentang harta, bahkan tentang waktu, tentang sesuatu yang mungkin sepele ya, kecil, pikiran seperti begitu. Waktu kita tidak mau korbankan itu, kita sudah wegah untuk bisa kerjakan dalam kehidupan kita. Karena kita mementingkan diri kita sendiri, kita memikirkan lebih banyak kepada diri kita sendiri, kita sudah egois. Dan itu tanda di mana semangat kasih itu sudah gagal dipertahankan. Izinkan saya mengutip tulisan dari seorang pendeta, penulis, dokter medis dari Inggris yang bernama David Martin Lloyd Jones dalam bukunya Life in the Spirit in Marriage, Home and Work, di mana beliau menuliskan begini, penyebab kegagalan yang sebenarnya dalam pernikahan selalu diri sendiri. Perhatikan, penyebab kegagalan yang sebenarnya dalam pernikahan itu selalu diri sendiri. Mementingkan diri sendiri dan keegoisan adalah kekuatan pengganggu terbesar di dunia. Tentu saja ini penyebab masalah yang terjadi di mana-mana. Jadi beliau sudah mempelajari dan memperhatikan ternyata keegoisan itu menjadi penyebab dimanapun pernikahan itu berada, muncul di situ, ada di situ. Di belahan bumi manapun juga keegoisan itu ada dalam kehidupan pernikahan. Dan itu merupakan tanda bahwa mereka gagal mempertahankan semangat kasih dalam kehidupan mereka. Dan nanti kita coba periksa. Ada enggak kita orang-orang yang
egois dalam kehidupan kita. Kita lebih suka orang itu memperhatikan diri saya daripada saya memperhatikan orang lain. Dan yang ketiga adalah orang itu sangat sulit untuk mengampuni. Dampak yang ketiga ketika orang itu gagal mempertahankan semangat kasihnya, semangat cintanya dalam kehidupan mereka, mereka akan sangat-sangat sulit untuk memberikan pengampunan, untuk melepaskan pengampunan, untuk memberikan maaf kepada orang yang pernah berbuat salah kepada dirinya. Dan saya pikir ini bukan cuma di pernikahan, dalam kehidupan setiap perjalanan kita mengatakan kita anaknya Tuhan, kita orang Kristen, seharusnya kita punya kasih. Dan kita harus mempertahankan kasih itu dengan baik, dengan sekuat tenaga dalam kehidupan kita. Sehingga bagi kita tidak sulit untuk mengampuni, tidak sulit untuk bisa memaafkan orang yang bersalah sama kita. Perhatikan, sebetulnya mengampuni itu merupakan jembatan untuk kita bisa memperbaiki relasi yang ada. Merupakan cara kita untuk membangun hubungan dalam kehidupan kita. Coba kita lihat di dalam Efesus pasal 5 ayat 2. Dan hiduplah di dalam kasih sebagaimana Kristus Yesus yang juga telah mengasihi kamu dan telah menyerahkan dirinya untuk kita sebagai persembahan dan korban yang harum bagi Allah. Kita semua tahu ayat ini mengatakan bahwa Kristus yang penuh dengan kasih, dia mengorbankan dirinya di atas kayu salib untuk apa? Untuk bisa melepaskan yang namanya pengampunan. Untuk bisa mengampuni setiap dosa kita, sehingga apa? Sehingga hubungan kita yang dulunya putus karena dosa menjadi terhubung kembali, menjadi tersambung kembali dengan Bapa kita yang di sorga. Perhatikan, kasih itu memberikan pengampunan dan pengampunan itu menjalin kembali hubungan yang putus. Memperbaiki relasi yang putus dalam kehidupan kita. Dan hari ini kita belajar. Berapa banyak dari kita yang sangat sulit untuk mengampuni orang lain. Bahkan masih banyak dari kita yang memendam rasa kepahitan, menumpuk rasa kepahitan dalam kehidupan kita. Karena kita sakit hati dengan orang yang sudah menyakiti hati kita, yang sudah melukai hati kita. Saatnya kita belajar untuk melepaskan pengampunan, karena kita tahu itu membahayakan pernikahan kita. Itu membahayakan keluarga kita. Dan saya seringkali harus memperbaiki pernikahan yang seperti ini. Ada begitu banyak suami, istri, anak itu tidak bisa mengampuni. Entah itu istrinya, entah itu suaminya, entah itu orang tuanya. Karena kesalahan yang mereka pernah berbuat dalam hidup mereka. Dan ini membahayakan sekali. Saya suka sekali dengan apa yang dikatakan oleh istrinya Billy Graham, Ruth McHugh Bell. Dia pernah berkata gini, pernikahan adalah kesatuan antara dua pribadi yang saling memaafkan. Siapa sih yang tidak pernah berbuat salah? Kita pernah berbuat salah. Saya sendiri pernah berbuat salah sama istri. Istri saya pernah berbuat salah sama saya. Ketika kita berbuat salah, ketika kita melakukan kesalahan, apa yang kita mau, yang sangat kita inginkan dalam kehidupan kita. Kita ingin dimaafkan kan? Kita ingin dimaklumi, kita ingin diampuni. Konsepnya sama. Kalau ada orang yang berbuat salah sama kita, ya kita belajar untuk mengampuni mereka. Kita belajar untuk memaafkan mereka. Karena ini semangat kasih. Karena ini tanda bukti bahwa kita punya kasih. Kita tidak kehilangan semangat kasih dalam kehidupan kita. Itu yang pertama. Yang kedua, saya menemukan kecanduan. Mungkin Anda tersenyum, kok bisa Pak kecanduan? Mungkin Anda bertanya, kok bisa Pak kecanduan? Coba kita lihat ayatnya dalam ayat yang ketiga, 11 dan 15. Saya akan bacakan dalam seluruhnya dalam konteks firman Allah yang hidup. Ayat yang ketiga, jangan biarkan dosa percabulan, kecemaran, atau keserakahan berada di antara saudara sekalian. Janganlah hendaknya ada seorang pun yang dapat menuduh saudara telah melakukan hal-hal itu. Ayat 11, janganlah turut serta dalam kesenangan yang tak berfaedah dari dunia yang jahat dan gelap. Melainkan tegurlah dan ungkapkan kejahatan itu. 18, janganlah bermabuk-mabuk sebab kebiasaan itu mendatangkan banyak kejahatan. Sebaliknya hendaklah saudara dipenuhi Roh Kudus dan dipimpin olehnya. Kalau kita melihat secara konteks latar belakang sejarah kota Efesus. Kota Efesus itu boleh saya katakan kota metropolis, salah satu kota terkemuka di kerajaan Romawi pada saat itu.
kota pelabuhan yang punya jalur banyak sekali yang menghubungkan dengan kota-kota yang lain. Dan salah satu yang membuat terkenal Efesus adalah kuil Dewi Artemisnya yang terbuat sangat megah dari marmer putih. 105 meter panjangnya, 80 berapa begitu, 18 meter tingginya. Terbuat dari 100 batu marmer utuh tiang penyangganya. Megahnya luar biasa. Mereka menyembah Dewa Artemis dan ada begitu banyak orang yang datang di situ melakukan penyembahan. Menariknya di dalam penyembahan, di dalam liturgi penyembahan itu ada istilahnya pelajaran bakti, di mana ada imam-imam perempuan yang menyediakan dirinya untuk bisa memberikan kepuasan secara seksual di dalam penyembahan tersebut. Dan menariknya, kota Efesus ini disebut sebagai kota bebas. Jadi mereka betul-betul bebas dengan melakukan apapun juga. Kenapa? Karena kerajaan Romawi betul-betul menghormati kebebasan yang ada di kota Efesus. Sehingga mereka tidak pernah menempatkan tentara Romawi untuk berjaga-jaga di kota Efesus ini. Kalaupun ada sesuatu yang perlu diadili dalam pengadilan, kerajaan Romawi akan mengadakan pengadilan secara khusus saja untuk kasus tertentu di dalam kota Efesus. Sehingga seluruh kota Efesus, penduduk kota Efesus dengan bebas, mereka boleh mengeksplor yang ada, mereka boleh menikmati kebebasan dan kemewahan yang ada, kebiasaan adat orang Romawi dan Yunani sebebas-bebasnya. Makanya kan ditulis di situ, apa yang mereka lakukan? Mereka melakukan banyak hal yang menjadi kebiasaan dalam kehidupan mereka. Itu yang akhirnya membuat mereka kecanduan dengan hal yang seperti itu. Mereka kecanduan dengan hal apa? Mereka dikatakan di situ percabulan dan semua yang ada maupun ada pornografi, porno aksi, seperti begitu, alkohol. Mereka menikmati itu semuanya. Ya, kalau kita bicara tentang kecanduan, itu banyak sekali ragamnya kalau di zaman modern sekarang saat ini. Ya, mulai dari hal yang sama seperti di kota Efesus, pornografi, porno aksi, alkohol, sekarang ada rokok, begitu, seperti begitu. Terus kemudian ada seks seperti begitu. Ada banyak kecanduan. Dan mungkin ada kecanduan yang selama ini kita anggap, oh ini sepele kok, ini remeh. Ini tidak merugikan orang lain. Ini kan saya kerjakan untuk membuat hiburan bagi saya. Apa itu? Kecanduan game, kecanduan sosial media. Kan kita berpikir itu tidak merugikan orang lain. Itu saya kerjakan kan untuk hiburan saya. Tapi apakah Anda tahu, WHO mengatakan orang yang sudah kecanduan itu dianggap orang itu sudah kehilangan kesehatan mentalnya. Artinya orang yang kecanduan itu gila. Identik dengan orang gila. Ya mungkin kita berpikir kan tidak masalah toh Pak, game itu seperti begitu kan tidak masalah Pak, sosial media. Anda baca begitu banyak artikel yang menunjukkan, yang memberitahukan kepada kita ada banyak orang-orang yang harus berantakan pernikahannya hanya karena apa? Mereka kecanduan game, mereka kecanduan sosial media. Jadi jangan berpikir kecanduan yang sepele seperti itu, remeh seperti itu, tidak ganggu orang lain, tidak merugikan orang lain, hanya untuk diri kita sendiri. Itu tidak masalah bagi kita. Oh salah. Karena saya melihat sudah begitu banyak orang Kristen. Tidak cuma anak muda. Suami-suami, istri-istri itu sudah kecanduan hal-hal yang seperti ini. Entah itu game, entah itu sosial media. Mereka tidak bisa lepas. Karena mereka menemukan kesenangan di situ. Dan mereka tidak bisa mengontrol itu dengan baik. Mereka tidak bisa menguasai. Mereka betul-betul membutuhkan itu. Kalau tidak main sehari saja, kalau tidak buka sehari saja, rasanya itu tidak enak dalam hidup mereka. Itu sudah kecanduan. Dan hari ini kita mau belajar. Jangan sampai hal yang mungkin kita anggap sepele, remeh, tidak ganggu orang lain, tidak merugikan orang lain. Dan kita sudah kecanduan di situ. Kita sudah terikat di situ. Tidak akan membuat dampak buruk. Bisa menghasilkan dampak buruk. Makanya nggak salah seorang psikologi dari Swiss yang bernama Carl Gustav Jung, dia berkata begini, setiap bentuk kecanduan itu buruk.
Dan hari ini kita mempelajarinya, memperhatikannya, dan sekaligus menjadi peringatan buat kita. Apakah kehidupan kita sudah kecanduan? Mungkin kita tidak sampai kecanduan yang namanya alkohol, obat-obatan, fine. Karena itu yang selalu kita pikir, orang kecanduan itu ya alkohol lah, obat-obatan lah, rokok lah, seperti begitu. Tapi semuanya kecanduan itu buruk dan bisa menghancurkan pernikahan. Ada begitu banyak artikel yang sudah memberitakan tentang informasi ini. Dan ada begitu banyak universitas membuat penelitian tentang kecanduan ini. Entah itu kecanduan game lah, entah itu kecanduan sosial media, entah itu kecanduan rokok lah. Itu selalu berakhir buruk dan bisa menghancurkan yang namanya pernikahan dan keluarga. Yang ketiga, kita bicara tentang komunikasi. Kita lihat ayat 4, 19 dan 20. Saya bacakan. Demikian juga perkataan kotor, yang kosong atau yang sembrono, karena hal-hal ini tidak pantas, tetapi sebaliknya ucapkanlah syukur. Ayat 19 dan 20. Dan berkata-katalah seorang kepada yang lain dalam mazmur, kidung puji-pujian dan nyanyian. Bernyanyi dan bersolaklah bagi Tuhan dengan segenap hati. Ucapkanlah syukur senantiasa atas segala sesuatu dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus kepada Allah dan Bapa kita. Jelas sekali ayat-ayat ini bicara tentang komunikasi. Anda tahu bahwa inti dari pernikahan yang sehat adalah ketika pasangan itu punya kemampuan berkomunikasi dengan baik dengan pasangannya. Jadi salah satu bagian dari sebuah pernikahan yang sehat adalah komunikasi yang baik. Saya seringkali menggambarkan komunikasi di dalam pernikahan itu seperti aliran darah dalam tubuh. Bagi Bapak Ibu yang mungkin tidak pernah terkena penyakit stroke seperti saya dengan Pak Jonathan, ya, saya dengan Pak Jonathan pernah mengalami itu. Itu terjadi karena penyumbatan saluran darah dalam tubuh. Kalau saya kemarin tahun kemarin itu ada 3 saluran darah saya dari otak ke tubuh itu yang harus buntu karena ya saya kurang tahu, itu mungkin karena darah tinggi atau diabetes atau kolesterol seperti itu. Tapi 3 itu yang membuat saya tidak bisa menggerakkan kaki saya, tidak bisa menggerakkan tubuh saya. Dan itu berarti tubuh itu mengalami kelumpuhan. Kalaupun dipaksakan untuk bisa melakukan gerakan yang seperti dulu, itu akan beda. Dan itulah pernikahan. Ketika komunikasinya tidak berjalan dengan baik. Dia tidak akan bisa berjalan dengan baik, dia tidak akan bisa menikmati perjalanan pernikahan itu dengan baik dalam kehidupannya. Kenapa? Karena komunikasinya terhalang. Ada begitu banyak prinsip komunikasi dalam pernikahan. Salah satunya adalah mau menerima dan menghormati pasangan yang Tuhan sudah berikan dalam kehidupannya. Nah, masalahnya begini, pasangan yang Tuhan berikan sama kita itu punya perbedaan yang sangat tajam dengan kita. Ya, salah satunya perbedaan yang tajam itu yaitu kita laki, semuanya saya laki, pasangan saya perempuan. Demikian juga Anda mungkin yang perempuan, pasangan laki. Kita itu aja sudah berbeda. Ya, secara jenis kelamin berbeda, apalagi secara pola pikir, secara latar belakang, entah itu latar belakang keluarga, pendidikan, sosial seperti begitu. Itu semuanya beda. Dan jujur, perbedaan itulah yang seringkali menimbulkan yang namanya masalah. Padahal seharusnya perbedaan itu yang seharusnya membuat pernikahan itu semakin kuat. Karena selama ini kita salah untuk melihat perbedaan itu. Salah untuk bisa mengantisipasi perbedaan tersebut dalam kehidupan kita. Nah, caranya kita bisa menerima dan menghormati pasangan kita dalam pernikahan kita adalah dengan berkomunikasi dengan baik dengan mereka. Memiliki komunikasi yang baik dengan mereka. Karena saya yakin banyak pertengkaran dalam pernikahan itu penyebabnya karena awalnya komunikasinya tidak baik. Komunikasinya tidak lancar. Komunikasinya tidak sehat. Akhirnya terjadilah pertengkaran. Terjadinya keributan dalam kehidupan rumah tangga. Dan hari ini kita belajar bahwa ketika Tuhan kasih pasangan yang mungkin sudah sangat jauh berbeda. Saya laki, dia perempuan. Mungkin dibalik, dia perempuan, saya laki.
latar belakangnya beda, pendidikannya beda, sosialnya beda, ya toh, semuanya beda. Dan ini yang seringkali membuat kita menjadi ribut dalam kehidupan kita karena kita salah melihat di dalam konteks perbedaan itu. Kita tidak bisa berkomunikasi dengan baik. Coba kita lihat di dalam Efesus pasal 4 ayat 29. Saya mengambil dalam New International Version. Dikatakan begini, jangan biarkan pembicaraan yang tidak baik keluar dari mulut Anda, tetapi hanya apa yang berguna untuk membangun orang lain sesuai dengan kebutuhan mereka sehingga dapat bermanfaat bagi mereka yang mendengarkan. Perhatikan, Tuhan berkata kepada kita, jangan memulai pembicaraan kita itu dengan pembicaraan dengan kata-kata yang tidak baik, dengan komunikasi yang tidak baik. Tetapi biarlah kita bangun komunikasi kita untuk apa? Untuk membangun orang lain, untuk memenuhi kebutuhan mereka, untuk membuat suatu manfaat bagi pasangan kita, dan itu penting sekali. Memang ada perbedaan di dalamnya, tapi bukan berarti memicu kita untuk membuat permasalahan atau pertengkaran atau perdebatan dalam kehidupan kita. Ada pepatah kan, perbedaan itu indah. Indah kalau kita pahami, kalau kita mengerti, kalau kita mau hidup di dalamnya, kalau kita mau jalan di dalamnya. Jadi kita harus memperhatikan setiap perkataan yang keluar dari mulut kita. Ya toh, kita tahu pasangan kita, umpamanya saya, istri saya wanita, orangnya gimana? Perasaan enggak seperti begitu? Kalau kalimat yang saya katakan, saya keluarkan, bisa menyakitin hatinya enggak? Ini yang harus kita pikirkan. Jadikan komunikasi yang kita berikan, yang kita kerjakan, yang kita bangun di dalam kehidupan keluarga kita, pernikahan kita, itu betul-betul bermanfaat bagi pasangan kita, bermanfaat, berguna bagi orang yang ada di sekitar kita, bagi seluruh isi keluarga kita. Karena tidak salah, Salomo pernah menuliskan begini. Di dalam Amsal 18 ayat 21 ya, saya ambilnya dalam The Message Bible. Kata-kata itu membunuh, kata-kata itu memberi kehidupan, entah itu racun atau buah, Anda yang membelinya. Kan kalau dalam bahasa Indonesia, yaitu kita ketika kita mengemakan lidah kita akan memakan buahnya. Tapi saya suka sekali The Message mengatakan perkataan yang keluar dari mulut kita itu bisa jadi racun atau bisa jadi buah. Bisa bunuh atau kasih kehidupan. Tinggal kita yang pilih. Tinggal kita yang mau katakan itu. Kita pilih yang mana? Perkataan kita itu membuat orang yang menerimanya seperti memakan buah yang begitu manis sehingga mereka tersenyum, mereka bersuka cita. Atau setiap perkataan yang keluar dari mulut kita seperti racun yang pahit, yang tidak disukai orang, yang menyakitin hati orang di sekitar kita, pasangan kita secara khususnya. Tinggal kita yang mau kerjakan dalam kehidupan kita. Oleh karena itu penting sekali buat kita untuk membangun komunikasi itu dalam kehidupan kita. Jadi hari ini kita belajar bahwa pernikahan yang Tuhan ciptakan dan kita diizinkan untuk hidup di dalamnya. Dan mungkin sekarang kita sedang bangun dalam kehidupan kita. Kita sedang bangun pernikahan kita, sedang bangun keluarga kita. Ingat, tujuan dari pernikahan itu, tujuan ketika Tuhan menciptakan pernikahan dan keluarga dalam kehidupan kita, bukan cuma kita bisa menikmati yang namanya berkat Tuhan, kebahagiaan dalam hidup ini. Tidak salah kita kalau kita menikmati berkat Tuhan, kebahagiaan dalam pernikahan kita. Tapi ingat, salah satu tujuan yang indah yang Tuhan berikan dalam kehidupan kita, yang Tuhan tetapkan dalam kehidupan kita adalah untuk kemuliaan nama Tuhan. Dan sekali lagi, itu tidak mudah. Kita juga harus memperhatikan ada begitu banyak hal yang bisa menghalangi, tantangan, masalah untuk kita bisa membangun sebuah pernikahan atau keluarga, memuliakan nama Tuhan dalam kehidupan kita. Yang pertama, bahaya yang harus kita perhatikan adalah jangan kita gagal mempertahankan semangat kasih dalam kehidupan kita. Ya, jangan kita gagal mempertahankan semangat kasih. Karena kalau kita gagal mempertahankan semangat kasih itu, maka apa yang terjadi? Akan timbul yang namanya ketidaksetiaan. Akan timbul yang namanya keegoisan. Kita sangat sulit sekali untuk bisa mengampuni, memaafkan entah pasangan kita, entah orang tua kita, entah anak kita yang berbuat salah sama kita. Itu yang harus kita perhatikan. Yang kedua,
Jangan menganggap bahwa kecanduan yang saya miliki, saya suka game yang seperti ini, itu tidak bermasalah dalam kehidupan saya. Itu soal yang salah. Karena tanpa disadari kecanduan-kecanduan yang mungkin kita anggap sepele, remeh, tidak merugikan orang lain, itu malah berbahaya dalam kehidupan kita. Dan ingat, semua kecanduan itu buruk. Dan yang ketiga, jangan lupa untuk membangun komunikasi yang baik dalam kehidupan kita. Ya, itu penting sekali karena komunikasi ini membangun relasi. Jembatan untuk membangun relasi dengan pasangan kita jauh lebih baik lagi. Ada hubungan yang semakin terjalin dengan baik antara kita dengan pasangan kita, antara kita dengan seluruh isi keluarga kita dengan apa? Dengan komunikasi yang baik. Dengan komunikasi yang benar. Dengan kata-kata yang membangun, dengan kata-kata yang berfaedah, dengan kata-kata yang memenuhi kebutuhan orang yang kita ajak bicara dalam kehidupan kita. Gitu. Jadi mungkin kita harus perhatikan itu dalam kehidupan kita. Dan biarlah setiap pernikahan yang kita jalani, setiap keluarga yang kita bangun semakin mempermuliakan nama Tuhan. Dan saya yakin kalau kita semakin mempermuliakan nama Tuhan, kemuliaan Tuhan semakin dinyatakan bersinar terang dalam kehidupan kita dan dalam kehidupan pernikahan kita semuanya. Amin. Mari kita berdoa. Kami mengucap syukur Tuhan buat setiap keluarga, buat setiap pasangan yang Kau sudah berikan buat kami. Ampuni kami kalau seringkali kami berpikir kami menikah itu untuk diri kami sendiri, untuk kepentingan diri kami sendiri. Tapi kami tidak memikirkan bahwa setiap pernikahan yang kami jalani harus mempermuliakan nama Tuhan. Dan biarlah kami tidak gagal mempertahankan semangat kasih kami Tuhan. Kami yakin Tuhan ketika kasih kami tetap bernyala, tetap bersinar terang, tetap menyala dalam kehidupan kami, maka kami boleh menikmati begitu banyak hal yang luar biasa dalam kehidupan kami. Dan ampuni kami ketika kami mulai kecanduan dengan hal-hal yang mungkin sepele dan remeh. Mungkin kami berpikir itu tidak merugikan orang lain, hanya untuk hiburan saya. Tapi seringkali itu merusak pernikahan kami. Itu seringkali menghancurkan pernikahan kami. Ampuni kami yang selama ini kami tidak pernah membangun komunikasi yang baik dengan pasangan kami, dengan keluarga kami. Karena komunikasi itu bagian penting di dalam kami membangun hubungan kami dengan pasangan kami dan dengan seluruh isi keluarga kami Tuhan. Terima kasih Engkau ampuni kami dan biarlah mulai hari ini kami kembali mulai memikirkan hal-hal yang seperti itu dalam kehidupan kami dan mengerjakannya dalam kehidupan kami. Karena kami tahu Tuhan di mata-Mu keluarga ini sesuatu yang sangat penting. Dan biarlah itu juga menjadi bagian dalam kehidupan kami. Keluarga kami, pernikahan kami, itu sesuatu yang sangat penting dalam kehidupan kami. Untuk kami bisa jalani, untuk kami bisa bangun dengan satu tujuan. Kemuliaan nama Tuhan semakin bersinar terang di dalamnya Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Memberkati setiap kami yang sudah mengikuti ibadah kami pada hari ini. Apapun yang kami kerjakan, lakukan dalam kehidupan kami, Tuhan memberkatinya. Biarlah apapun yang menjadi pekerjaan kami, Tuhan memberkatinya Tuhan. Semua yang menjadi tantangan di dalam pekerjaan kami, Tuhan menolong kami dengan cara-Mu yang begitu ajaib dalam kehidupan kami. Sehingga berkat-berkat Allah semakin melimpah dalam kehidupan kami. Dan kami yakin Tuhan, segala apa yang kami butuhkan, perlukan dalam kehidupan kami, Engkau sanggup cukupkan dengan keajaiban yang luar biasa dalam kehidupan kami Tuhan. Terima kasih Allahku, terima kasih. Kami juga menyerahkan pernikahan kami. Kami juga menyerahkan keluarga kami. Persatukan kami, ikat kami dengan kasih-Mu lebih dalam lagi. Karena kami tahu Tuhan, ketika Engkau menemukan kesatuan, persatuan di dalam keluarga kami masing-masing, Engkau memerintahkan berkat-berkat itu turun dalam hidup kami Tuhan. Terima kasih Allahku, terima kasih. Memberkati juga saudara kami yang mungkin dalam keadaan sakit dan lemah tubuh, secara khusus buat saudara kami yang mungkin terpapar dengan virus yang ada. Biarlah Engkau melimpahi mereka dengan hati yang gembira, hati yang penuh dengan sukacita, hati yang penuh dengan ucapan syukur. Karena kami tahu Tuhan firman mengatakan bahwa hati yang gembira itu adalah obat yang manjur dalam kehidupan kami. Dan kami yakin Tuhan, Engkau Yehova Rafa buat kami, Engkau sanggup menyembuhkan segala penyakit dalam hidup kami. Oleh karena itu Tuhan, kami serahkan mereka di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami yakin kesembuhan terjadi dalam hidup mereka. Pulihkan mereka Tuhan. Terima kasih Allahku, terima kasih. Kami juga menyerahkan setiap ibadah yang kami kerjakan, meskipun di dalam ibadah ini kami harus mengerjakannya secara online, tapi biarlah kasih rahmat Tuhan,
Jamahan Tuhan tidak berkurang dalam kehidupan kami. Kami boleh menikmati banyak hal yang luar biasa dalam kehidupan kami melalui ibadah-ibadah kami meskipun secara online Tuhan. Memberkati Bapak Gembala Sidang, Bapak Pendeta Yonatan bersama dengan keluarga yang ada. Tuhan lindungi mereka, Tuhan sertai mereka, Tuhan berkati mereka dengan kesehatan yang baik. Apapun yang mereka butuhkan pelukan, Tuhan cukupkan dalam kehidupan mereka dengan cara-Mu yang begitu ajaib dalam hidup mereka. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami yakin Engkau mendengar menjawab doa kami pada hari ini. Menyerahkan juga bangsa negara kami, menyerahkan juga kota kami Surabaya. Tuhan memberkatinya, Tuhan menyertai juga setiap tenaga kerja yang ada, kesehatan yang ada, yang melakukan vaksinasi dimanapun mereka berada. Tuhan juga melindungi mereka sehingga program vaksinasi secara umum ini boleh dikerjakan dengan baik, sehingga imun herd bisa terbangun dengan baik di negara kami Tuhan. Tuhan pulihkan negara kami. Tuhan juga lindungi setiap anak-anak-Mu dari virus yang ada. Tuhan berikan perlindungan yang sempurna dalam kehidupan mereka. Terima kasih Allahku, terima kasih. Engkau kuatkan kami, Engkau berikan sukacita yang lebih lagi dalam hidup kami Tuhan. Terima kasih Allahku. Dan kami yakin Tuhan, Engkau mendengar dan menjawab doa kami pada pagi hari ini. Mari saudaraku, kita mengatakan kita bersama-sama, kita mau terima berkat Tuhan. Sama seperti firman Tuhan sudah katakan, Tuhan memerintahkan berkat-berkat-Nya ke dalam setiap lumbung-lumbung kita. Tuhan memerintahkan berkat-berkat-Nya ke dalam setiap rumah tangga kita masing-masing. Tuhan memerintahkan berkat-berkat-Nya ke dalam setiap segala usaha pekerjaan kita. Tuhan akan membuat kita menjadi kepala dan bukan ekor dalam kehidupan kita di tahun ini. Dan Tuhan akan mengangkat kita naik terus tinggi dan tidak pernah turun dalam hidup kita. Dan biarlah berkat yang daripada Allah Bapa, kasih karunia daripada Tuhan Yesus Kristus, penyertaan Roh Kudus menyertai kita mulai hari ini dan sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kita semua yang percaya dan diberkati Tuhan, sama-sama kita katakan amin. Selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati kita semuanya.